Roy Suryo, kamu makin hari makin kurang ajar ya. Makin hari kamu makin melampaui batas. Ya, Roy Suryo, saya tadinya hormat dengan kamu, sangat menghargai kamu. Kalau begini mencari sensasi terus, ini dampaknya dahsyat loh. Tadinya orang simpatik jadi nggak enak. Karena apa? Ilmu kamu terlalu, karena kamu punya ilmu, kamu terlalu songong dan sombong. Ya maaf ya, adindaku Roy Suryo yang terhormat. Ya, tolonglah jangan digoreng-goreng. Kalau kamu ingin tahu, klarifikasi, asal jangan sembarang tuduh dan fitnah. Kau memfitnah orang, merendahkan orang untuk apa? Kalian nggak tahu siapa Bang Egy. Ya kalian dipanasin terserah lah. Panik. Ya, Roy Suryo panik teman-teman. Jelang pemeriksaan ya kemarin di tanggal 19 Januari ini ya, Roy Suryo sudah di ujung tanduk. Nah, ini saya ambil berita dari Kompas TV teman-teman ya. Roy Suryo di situ dia bernarasi bahwasanya dia dikhianati oleh dua orang ya, yang udah tahu komentar, di sini dua orang, dia merasa dikhianati oleh dua orang. Nah, namun dia masih bisa, untung masih mau mendoakannya ya kan. Gak ngecomel gini ya. Gitu kata dia ya. Nah, sekarang udah tunjuk tanduk guys. Teman-teman, kita akan menunggu hasil pemeriksaannya. Kalian follow akunku ya, share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian update tentang video terbaru tentang kasus ijazah ini teman-teman ya. Kasus Roy Suryo ini ya. Ini pemeriksaan untuk 3 klaster di klaster pertama teman-teman ya. Follow akun ini, share sebanyak-banyak teman-teman. Kasih komentar terbaik Anda. Kami tetap mendoakan semoga dua orang yang meninggal dalam berjuang. Kita ingin bersikap dengan tegas. Kita tidak ingin kemudian ada kasus-kasus yang bisa melemahkan kami semua. Upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia yang dilakukan Kompeni itu terjadi lagi. Kalau kita berada di Gedung Juang ini, kita lihat gedung ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pahlawan kita. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak Dien bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Kita tidak akan goyah, kami tidak akan goyang lagi, kami tidak akan tiba-tiba hilang, tiba-tiba tanpa nyetir mobil mewah. Ya, itu enggak ya. Kita tetap amanah, kita tetap kusuk. Ya, warnanya gak usah nanti ketahuan siapa ya. Tapi banyak orang yang ibaratnya mulai turun, mulai meninggalkan dia. Nah, ini dia. Makanya Roy Suryo di sini ketakutannya luar biasa. Kalau dilihat dari taruh di sini, ibaratnya susah makan, susah tidur. Berita terbaru guys. Berkas Roy Suryo CS sudah P21. Informasi dari Kejaksaan. Siap-siap ditahan, bro. Berkas perkara kasus yang dilakukan Roy Suryo dinyatakan lengkap atau P21. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka. Saat ini jaksa tengah memeriksa barang bukti dan tersangka Roy Suryo. RS sendiri ya, itu sudah di P21 dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Pasal 2, Nanang kembali ini tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan. Pertimbangan ditahan apa Pak? Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa agar supaya tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Tepuk begitu. Udah. Seragam lagi bertepuk. Jadi salah. Salah itu. Jadi dijalankan semua bawah. Pandai mengerti. Yang publis bukan kami. Merasa pandai. Kenapa Anda bertepuk? Yang publis bukan kami tapi Bang Aiman. Rejo. Mumpung belum lupa, saya ingin lanjutkan Oke. abang Sebentar ya, Bang. sayang ini. Silakan Mbak Kurnia. Jadi begini.
Saya, Bang Damai itu bicara dengan hati, betul? Betul. 30 April 2020. Berani Polda melawan syarat objektif yang jelas-jelas di atas 5 tahun kemudian dikeluarkan SP3. Oke, baik. Nggak berani. Oke, Jadi saya silakan, Pak. tegaskan, ini karena yang adu domba Solo, kami sedang membongkar Solonya dulu. Oke. Karena kami juga senang kalau kawan-kawan ini bisa lepas begitu. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. BES itu Bang Egy Sujana ya, atau balad Egy Sujana itu soal lain. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu, tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Demi Allah, BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. BES itu bukan Bang Egy Sujana. Oke. 2. Bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah BES di Bogor dengan iming-iming ini. Itulah, tapi BES tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi. Akhirnya BES bertanya pada orang yang BES hormati, bahkan perintahnya BES tak kuasa untuk menolaknya. Siapa itu saya nggak tahu, tapi saya bisa memahaminya. Bagaimana nih bos, ada beberapa orang datang ke rumah BES menawarkan maksudnya itu ya, seperti poin nomor 1. Lalu bos menjawab melalui DHL dengan 2 syarat. 1. Tidak boleh meminta maaf. Oke. 2. Tidak boleh ada publikasi. Buktinya tidak ada video dan foto yang melalui mulut BES, pernyataan minta maaf dan atau foto pas yang meliput BES sedang berangkulan seperti foto yang hoax itu beredar. Ya, foto luas hoax di tadi masyarakat. ya. BES pastikan foto itu bohong, garis miring hoax. Kedua, ada saksi 2 orang aparat aktif yang hadir di ruang pertemuan BES, dengannya juga 2 orang termul yang dampingi rajanya. Ada 2 aparat ya di Ini situ? saya bacakan apa adanya ya. 3. Tapi oleh termul digoreng beritanya bahwa BES dan DHL minta maaf. 3 lagi saya baca apa adanya. Kenapa BES pakai syarat tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya, BES menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya. Bolehlah tepuk tangan ya.